Yuk subscribe yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di program Chaotish yang episode kedua ya, hari ini kedua kita. Kita hari ini mencoba suasana baru di luar ya, biar adem suasananya. Karena hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang ya agak berat ya. Seberat ya, No offense. Ya, jadi ini memang setting baru. Kalau misalkan Anda suka, silahkan kirim kami pesan bahwa itu memang menarik. Kalau tempatnya menarik. Dan di sini lebih ekonomis karena kami tidak perlu lighting gitu ya. Jujur banget ya. Ya, jadi kita ini sekarang masih suasana ini ya, masih suasana apa New PSBB, normal. ini PSBB ya. Oh, PSBB udah lama. Udah lama. Ya. PSBB apa transisi itu mah di Jakarta. Sekarang katanya new normal. Tapi kan kadang-kadang kita tuh cuma tahu istilahnya aja gitu. Oh, Kayak tahun iya. 2018 tuh semua di 4.0-in gitu. Semua istilah 4.0. Sekarang semua di new normalin sana. Hidup di gaya new normal. Pijet dalam new normal gimana? Gimana itu? Ini pertanyaan Bapak menarik ini. Pijet new normal gimana caranya? Mungkin jarak jauh ya, Pak Reja ya. Virtual gitu ya. Jadi virtual sih. Iya, ya. Tapi ngomong-ngomongin new normal nih Om ya, kan sekarang orang new normal. Sebenarnya apa nih? Orang kan taunya nih new normal tuh ya udah boleh keluar lagi, boleh aktivitas lagi. Tapi sebetulnya new normal itu apa gitu Om? Normal tuh apa gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara new normal, kita harus petakan dulu ya, ya Dam ya. Ya. Yang mana normal, yang mana tidak. Apa itu normal dan apa yang tidak gitu kan? Kita harus pisahkan dulu. Ya, jadi saya harus jelaskan dari awal lagi nih. Maksudnya jelaskan dari asal usulnya normal itu seperti apa, abnormal seperti apa. Abnormal kayak Abnormal, pakai B, bukan Kalau up ya. kalau pakai P itu beda Bukan lagi. Iya, beda ya. Beda lagi. Kenyang langsung. Ya. Jadi normal itu sendiri adalah secara apa itu hukum di ilmu filsafat, normal sendiri seperti satu keadaan di mana itu terbentuk dari beberapa nilai-nilai yang sudah berdiri di dalam masyarakat gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu bingung. Normal itu ya batasan normal, batasan abnormal itu seperti apa? Yang normal dan yang tidak normal, batasannya itu di mana? Kita tuh harus memahami itu dulu kan. Nah, permasalahannya kita tuh tahu dari mana itu normal, itu tidak normal. Betul. Betul Dari nggak? mana tuh Om? Tahu dari mana? Juga Dari ya. mana taunya? Dari mana tuh normal? Tahu. Orang kan kadang cuma, ih normal lu nggak normal. Nah, gitu. Ya, misalkan kita ambil contoh di teman-teman kamu aja misalkan. Oke. Teman-teman kamu yang normal tuh yang kayak gimana? Ya kalau dari aku nih ya, dari yang masih nggak tahu nih sebenarnya normal apa tuh, yang normal ya yang kayak kita gitu, maksudnya yang bisa berbicara secara nyambung gitu, terus kayak berpakaian dengan betul gitu kan. Kalau normal gimana menurut kamu? Kalau menurut aku sih normal tuh ya normal seperti kayak orang biasanya gitu ya, jalan normal gitu. Maksudnya tidak memiliki kekurangan dalam apapun gitu. Kayak Jadi normalnya dibatasi secara cuma fisik Iya. doang gitu kalau dari aku. Iya. Artinya kan merujuk hal itu, normal itu sendiri fleksibel. Batasannya tidak ada yang pasti, tidak ada yang puguh gitu. Apa bahasa Indonesia puguh? Tidak ada ya. Tidak ada yang pasti ya. Betul, saklek. Iya. Bahasa Jawa lagi gitu. Saklek, mutlak ya begitu. mutlak. Nah, itu dia bahwa pada dasarnya dalam sebuah kebudayaan itu yang namanya normal itu ternyata bukan satu nilai pasti, bukan satu nilai yang betul-betul itu saja tidak bisa berubah, tapi merupakan kesepakatan orang banyak. Normal itu kesepakatan. Aku mau tanya Om, Ya. kalau tadi kan katanya kesepakatan nih. Nah, Terus kalau misalkan nanti kesepakatannya sewaktu-waktu bisa berubah, apakah nanti juga definisi norma itu pun bakalan ikut berubah juga?
ya akhirnya bisa berubah karena sesuai dengan definisi normal itu tadi kan disepakati, tergantung di tempat mana disepakati. Berarti beda tempat juga bisa beda pengertian ya berarti. Sekarang kan kita lagi boomingnya kata-kata new normal nih ya. Iya. Orang-orang tuh suka kalau ditanya new normal apa, nggak tahu, yang penting aku udah bisa keluar gitu aja. Nah sebetulnya arti normalnya sendiri tuh apa gitu Om? Oke, kalau kita bicara new normal berarti kita memang harus meruntut dulu ke belakang. Normal itu sendiri apa sih? Kadang-kadang orang tuh banyak yang kayak yang sembarangan gitu ya. Iya. Bilang normal itu gini, bilang normal itu itu, bilang normal itu ini. Kita tuh harus dudukan dulu perkaranya. Jadi new normal itu sendiri kita harus meruntut ke belakang ya. Normalnya sendiri apa? Di masyarakat itu yang normal itu seperti apa gitu kan? Nah, salah satu ahli filsafat itu dia itu sendiri kebingungan mendefinisikan normal itu seperti apa. Kadang-kadang apa sih normal? Yang normal adalah yang tidak melakukan A, yang tidak melakukan B. Berarti kan artinya normal harus ada yang tidak normal atau bahasa ilmiahnya abnormal. Pakai B ya, bukan uklap. Oke, siap. Waduh, iklap. Iklan. Malu santri Om. Makanya belajar ngaji. Iya, maaf Om. Nah, berarti saat kita ingin mendefinisikan normal, harus ada pembandingnya atau yang tidak, yang bukan bagian dari sini. Contoh misalkan sehari-hari teman-teman kamu yang normal tuh kayak gimana? Yang ya kayak biasa gitu Om, bangun pagi matanya kebuka, beraktivitas seperti biasa, ngomong kayak kita, main HP gitu-gitu ya. Jadi yang melakukan hal-hal yang sama kayak kita gitu. Jadi itu normal kayak gitu. Kalau temanmu gimana? Punya teman kan? Fian punya teman nggak? Teman nggak? Ada dong banyak. Siapa tahu. Betul sih, kalau menurut aku normal itu kayak ya kita tuh kayak nggak punya kekurangan dalam fisik gitu, kayak kita berjalan seperti biasanya, nggak dibantu pakai alat bantu buat jalan gitu. Normalnya gitu sih. Oh gitu. Oke, berarti yang tidak normal adalah misalkan tadi yang cacat gitu maksudnya, Ya. atau yang kalau bangun matanya nggak melek gitu maksudnya. Tidurnya nggak? Yang tidurnya enggak. Tidurnya gimana tidurnya? Tidur kayak ikan. Tidur kayak Itu kayak matanya kebuka gitu maksudnya. Emang ikan tidur? Tidur Om. Iya Om, tapi nggak tidur justru. Kalau tidur dia kelelep. Oh iya. Lah dia kelelep. Dia kelelep. Ikan tidur kelelep, Dia kan wow. dalam air. Kelelepnya segimana ya? Nggak tahu. Bapak lucu ya. Bapak lucu nih. Iya, jadi pada dasarnya yang normal itu sendiri adalah kesepakatan sebenarnya. Kesepakatan dalam sebuah kebudayaan. Makanya kalau kita paham bahwa setiap budaya itu berbeda, setiap budaya punya normalnya masing-masing, definisi normalnya masing-masing, artinya sangat wajar, sangat mungkin kalau beda budaya, beda standar normal. Paham? Paham Om. Tapi jadi kalau new normal ini berarti semua mensepakati. Jadi maksudnya perspektifnya sama gitu, bahwa new normal semua bisa keluar. Berarti itu tersepakati seperti itu. Nggak tahu ya, kita dikeluarin istilahnya tapi nggak semua orang satu. Kan ada berita juga, ada waktu itu Sandi Uno yang bilang orang salah paham tentang new normal, kan berarti kan dia banyak orang yang ngeluarin istilah tapi didefinisikan itu enggak. Nah, begitu. Contohnya gini lah, sederhananya ya. Sederhananya adalah kalau misalkan kalian satu kelas nih, satu kelas pengen pergi wisata. Oke. Pergi wisata ke satu daerah. Dress code, nah, apa bahasa Indonesianya? Baju, Kode baju. Morse emang. Kode Ya, baju. itu. Ya itu. Ya itulah pokoknya itu. ya. Dress code. Misalkan janjian semuanya. Kita janjian ya. Dress code kita adalah putih. Semua orang berjanji untuk memakai putih. Artinya saat hari H yang berbaju putih lah yang normal. Saat ada yang berbaju selain putih, apalagi tidak pakai baju, Aduh itu mah. Iya. itu happy ya. Bikin happy. Happy Ya kalau buriki susah. Aduh. Harus yang seksi. Kayak siapa Six packs. tuh? Hah? Kayak siapa? Nggak ada. Kalau saya kelebihan, Bapak kekurangan.
Ketawa aja. Kalau bapak itu ngomong dong. Nanti kalau ngelihat bapak itu, perut bapak itu saya ingat ngelatih paduan suara. Oh, kenapa Ngeliat tuh? piano. Ya ampun, Iya, rata, bener banget ya. rata ya. Rata itu. Oke, Ya, oke. jadi paham ya bahwa pada dasarnya yang pakai baju putih itu dia dianggap normal. Dan saat ada yang berbaju non putih, dia akan pertama dikucilkan karena dia termasuk ke dalam yang abnormal itu tadi. sendiri. Iya, iya. Datang aja satu, misalkan siapa, sebut saja namanya Rehan misalkan. Iya. Sebut saja Rehan. Kayak kenal gitu. Rehan datang pakai baju pink gitu ya. ya, masih suka pakai itu. Oh, suka pakai baju pink ya. Oke. Kirain pakai baju hijau. Dia kan hijau? nggak tahu, kemarin tuh baru dapat baju gratisan beli ini ya. Oh iya. Gratisan beli kamera baju hijau. Nggak tahu dipakai atau jadi lap. Siapa? Ya Rehan siapa ya? Ya, misalkan teman kamu ya. Ya, oke. Ini Rehan datang pakai baju hijau. Sementara teman-temannya pakai baju putih. Yang lain kan akan, apa sih kamu? Kamu Iya. nggak setia kawan. Dicari alasan supaya membuat dia merasa tidak nyaman di dalam grup itu. Akhirnya dia menjadi outsider. Bahasa Inggrisnya outsider. Tapi dalam konsep di Indonesia kita mengenal dengan lian. Dari bahasa Jawa lian gitu ya. Lian itu ya outsider, artinya di luar lingkup grup itu sendiri. Nah, saat ada orang yang berbeda muncul, maka yang berbeda ini akan dianggap sebagai abnormal. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang normal aslinya itu benar ada Betul, betul. atau nggak ada? Iya, iya juga. tuh. Pada dasarnya memang tidak ada. Waduh. Gimana itu? Gimana ini, Om? Pusing ya? Pusing, Om. Minum dulu, tolong. Minum air keran aja biar healing pusing. sekalian. Pusing. Atau air doa, ada nggak air doa? Normal, abnormal. Nggak ada yang doa. Itu bapak itu kayaknya bisa doa. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita sederhanakan lagi ya, pakai contoh aja. Contoh misalkan di masyarakat kita, orang yang otaknya agak kurang ya, mikirnya kurang, ya disebut orang gila. Lemot gitu. Orang gila. Oh, Ya, ya. orang gila disebut Oh, orang orang gila gila. mikir juga emang. Nggak tahu, saya nggak pernah. Kan gimana sama orang gila? Orang gila mikir juga emang. Jangan patuduh gila gitu. Enggak, yang penting kan apa ya? Tadi lagi balik di definisi awalnya, normal itu normal itu kesepakatan. Kesepakatan, Jadi inti. kalau kan tadi kan balik lagi, kalau nggak sepakat berarti kan itu nggak normal gitu. Betul. Normal. Menyalahi kesepakatan, Mas. Nah, misalkan contoh sederhana. Di Eropa, makan pakai tangan dianggap kurang sopan, kurang baik. Oke. Cute. Begini. Jadi Sunda. Jadi Apa nih? ini di Italia ini banyak maknanya ini. Oh. Begini ya, kalau Apa marah nih? begini, kalau enak begini, kalau cinta begini. Oh, sepak bola ya, maaf Pak. Begini apa? Nggak tahu. Ini Mobil beko. ini buung. Buung puyuh. Nah, sedangkan di Indonesia berbeda. Di Indonesia kita makan pakai tangan, dianggap asik-asik aja. Wajar Terutama gitu ya, wajar. wajar. Kalau kita main ke pedesaan, kita main ke rumah keluarga kita di kampung, makan. Misalkan di Sunda makan pakai Daun pisang. bancakan rame-rame gitu ya, satu tempat begitu, tangan siapa ambil siapa plok, terserah. Itu sebenarnya menularnya COVID paling cepat dari situ. Bukan Om, itu supaya rasa kebersamaannya dapet. Kebersamaan kena COVID. Sama-sama. biar nggak sendirian gitu ya. Betul. Nah, sedangkan di budaya luar, bisa itu budaya Eropa atau budaya Asia yang lainnya, mereka tidak menganggap hal yang wajar dengan tangan. Itu salah satu contoh sederhana. Sama seperti pakai rok, pakai celana, ini. pakai rok atau pakai celana. Rok pendek. Di Indonesia laki-laki pakai rok dianggap tidak bagus ya, tidak pas. Iya, Tapi iya. kalau kita pergi ke mana di daerah Inggris Raya itu, Skotlandia. Skotlandia pakai rok, laki-laki pakai rok itu wajar. Karena budaya mereka. Dan baju bukan baju adat ya, baju tradisional mereka gitu. Sama seperti laki-laki di Indonesia pakai gamis, pakai daster maksudnya. Pakai gamis. Gamis itu daster yang polos. Om tahu Om? Om Dia tahu. senang pakai gamis ya. iya. Siapa ya? Pakai gamis. Nah, jadi gimana kalau di budaya Arab tuh pakai gamis? Iya, kan kayak
sama aja kalau kita pakai celana normal gitu kan. Justru orang Arab tuh kan pakai yang gitu gamis dianggap normal gitu kan. Ya kayak gitulah contohnya. Ya, sedangkan di Indonesia yang itu Agak kalau aneh, misalkan awalnya agak aneh kan. Ya, kalau sekarang udah sudah oke ya. Iya. Tapi masih Kultur kita ya. sudah kultur, bukan zaman sekarang tuh ada yang muncul kadrun-kadrun gitu. Iya. Aduh. Apa itu Kadrun tuh Kadal apa? gurun. Oh, kadal gurun. Kadal guru. Kadal Kalau Maksudnya udah apa masuk tuh? sekarang jadi kadrun. Kadal gurun. Kok apa sih? Wah om, pusing Oke, banget. Berarti normal itu sendiri dipengaruhi oleh budaya juga. tentu. Oke. Karena tadi disepakati gitu sama masyarakat yang memiliki budaya Iya. tersebut gitu. Jadi oke. sangat wajar kalau misalkan kita pindah budaya, pindah negara. Kalau di Indonesia kan budayanya sangat banyak ya. Betul. Pindah kota aja udah beda nih. Pindah pulau beda. Nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, kita udah berbeda budaya. Saat kita paham bahwa normal itu sendiri kesepakatan, normal itu sendiri adalah hasil konstruksi masyarakat yang ada di tempat itu, lingkungan masyarakat, maka kita akan sadar, kita akan minimal kita itu tidak lagi apa namanya rasis gitu ke orang. Ih kamu begitu, ih kamu begini. Toleransi memang, ya. Betul. Memang budaya dia begitu, budaya kita begini. Itu tidak bisa disamakan. Misalkan contoh ketemu suku dari Sumatera misalkan yang berbicara keras gitu ya. Sedangkan orang Sunda bicara yang ini, kok kamu bicaranya keras sih? Ngegas sih? Kok ini? Itu memang budaya mereka. Itu kesepakatan mereka. Jadi tidak perlu dianggap bahwa itu menjadi sesuatu yang aneh. Abnormal. Nah, kalau kita paham budaya, kita akan lebih wise, lebih bijaksana di sana. Oh gitu. Tapi bukan berarti kita harus tetap dengan gaya kita juga. Contoh sederhana, kita ingat tuh pepatah di Indonesia, di mana langit bumi dipijak. bumi dipijak, Di situ itu langit dijunjung. Maksudnya apa? Apa tuh? Maksudnya Apa adalah nih? ya Apa kalau nih? misalkan kita sudah masuk ke satu budaya, satu lingkungan budaya, kita harus ikut, kita harus menyesuaikan diri supaya apa? Supaya tidak dianggap lian tadi. Ya, misalkan kamu datang ke berkunjung ke rumah calon mertua misalkan. Waduh, Waduh. berat nih. Harus bawa Contoh. martabak biasanya. Bawa Ya, martabak contoh biasanya. ke rumah Itu calon temannya Om Dian, Mama tahu. ke rumah calon mertua misalkan. Nah, oh saya itu kan mahasiswa bahasa asing. Saya itu gaya Eropa. Saya nggak bisa makan pakai tangan. Itu jijik itu. Nah itu tuh diselep, dicabok ke mertua. langsung.